Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada ya, yang selalu menyimak di beranda kami. Di sini ada saudara saya Bang Anen Zigzag. Di sini ada saudara baru, boleh dikatakan gadis perawan Ting Ting, atau boleh dikatakan mungkin kalian pernah ngelihat, inilah suatu sosok yang selama ini selalu dicari-cari, yang dibuat idaman untuk Ki Uyut Notorogo Sama si Udin Botak ya? Sama si Udin Botak. Boleh dikatakan ini pernah berhubungan sama Udin Botak, kekasihnya. Tapi bejatnya Udin Botak ketika dia dipacarin lah ya, atau dihubungi, rupanya Udin Botak tiba-tiba saking boleh katakan tunduknya sama si Uyut Notorogo, malah kan dia mau dibuat tumbal. Kan Masya Allah ya, artinya bejatnya manusia, gadis secantik ini, semulia ini mau ditumbalkan buat si Uyut Notorogo. Tapi alhamdulillah dengan sigapnya Bang Re, akhirnya Bang Re selamatkan. Sekarang memang tadinya selama ini dia di padepokan Bang Re di alam gaib itu dididik, diobati ya, dikasih ibaratnya wejangan-wejangan, sehingga siapa namanya Neng Santi ini ya, sedikit tidak linglung lagi. Iya. Artinya kesadaran itu sudah jernih karena apa ya, ketika diobatin sama Bang Re benar-benar dinetralkan secara dalam hubungan antara ruh dengan jiwanya, akhirnya disatukan sama Bang Re dengan kekuatan-kekuatan yang Allah berikan. Sekarang Neng Santi ini sudah kami amankan, artinya sama kami. Sudah di padepokan iya, kita ya? Sudah di padepokan kita, makanya kami pengen ngobrol-ngobrol, pengen tanya-tanya ya, artinya biar jelas kronologis perjalanan yang selama ini dilakukan, sehingga dia dibujuk, dirayu sama si Udin Botak, diumpankan sama si Uyut Notorogo itu. Sedikit banyaknya mungkin kita mau dengar ke Bang Anen. Iya. Mungkin gitu Bang Anen. Iya betul. Kira-kira Bang Anen ada mau disampaikan, mau ngomong Bang Anen? Ya enggak begini, kemarin kan pernah mau jadi tumbalkan dengan Uyut Notorogo kan? Iya betul. Alhamdulillah istilahnya diselamatkan Bang Re itu, arwahnya itu kemarin kan sudah bergentayangan sih ya. Badannya istilah di mana, arwahnya di mana kan kemarin kan. Ya, alhamdulillah istilah sikapnya Bang Re itu ya cepat kita istilahnya tangani dengan Bang Re kemarin kan. Jadi gimana ini dia nih? Sekarang ini alhamdulillah Mbak ya udah gimana? Udah Badan enteng, enak, alhamdulillah udah adem, enakan, ya. udah adem. Diajarin ngaji, Diajarin sholat. ngaji sama siapa? Sama si Gembul apa sama? Enggak, sama santri-santrinya Bang Re. Oh, sama Bang Re ya? Iya. Sama di padepokannya Bang Re ya? Iya, nggak nyangka juga sih mau dijadiin tumbal sama Ki Buyut. Sama Bang Udin ya? Iya. Tapi kemarin nih Neng Santi kemarin terlalu cinta betul dengan Bang Udin untuk kemarin itu. Iya, karena hartanya banyak. Oh gitu. Jadi berarti cinta itu dengan lihat harta. Iya. Oh, kalau banyak duit berarti cinta. Oh jelas. Oh, sekarang gimana? Masih cinta nggak? Enggak lagi ya? Enggak, sekarang udah fokus ke agama. Agama. Alhamdulillah. Iya. Tapi kalau umpamanya nanti ada utusan dari Bang Udin, dia bawa duit 1 koper ya, datang gitu ke Neng Santi, kira-kira dirayu, dibujuk dengan diiming-imingi uang, masih mau ngikut nggak? Insya Allah enggak. Ya, yang Udah benar. Hah? Insya Allah udah enggak. Tapi dengan adanya yang dirasakan ketika sebelum ritual itu, memang ada air putih untuk supaya Iya, ada. oh digendam gitu ya. Oh digendam dulu. Tapi ketika hubungan sama Bang Udin Botak itu memang mesra apa gimana itu? Iya, biasa, normal. Normal. Oh, tapi secara dalam perasaan ada khawatir, apa takut, gimana? Ada nggak perasaan-perasaan itu? Nggak ada sih, ya biasa aja.
Jadi sama Bang Udin itu di Udin Botak itu nggak ada rasa-rasa takut ya? Nggak ada. Di sini rupanya ini. Nah. Hah? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ini? Apa lagi? Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Gitu ya, gitu. Assalamualaikum, duduk. Gimana duduk dulu, gimana cerita duduk? Gimana duduk dulu? Duduk gimana? Hah? Apa ceritanya? Ini saya cari-cari mau nemuin istilahnya apa? Si Blanga dengan ini juga. Ya. Kok nggak ada terus? Nyari Bang Rey, nggak tahu di mana tempatnya. Ya, saya mau ke sini. Ini mau ngelurusin masalah Neng Santi ini. Oh, tujuannya ke sini, datang ke sini mau meluruskan Masalah Neng Santi. masalah apa? Tuh. Emang nggak ngerti apa? Hah? Nggak ngerti. Ada masalah apa lagi dengan Neng Santi? Kan Neng Santi diambil, dibawa ke Padepokan Bang Rey. Ya. Ya. Nah, sedangkan Udin Botak dengan Uyut Torogo ini lagi Lagi apa? tepar. Tepar. Ya, maksud tujuannya ke sini mau apa? Mau ngambil dia Maksudnya? supaya dibawa ke sana buat Nggak bisa. tumbal lagi. Nggak mau. Ngapain dia ini? Mau saya tumbalin lagi. Mau kembali lagi? Iya. Apa maksudnya kau? Apa tadi mau tumbal kan? Iya. Mikir nggak kau nih? Hah? Mikir saya. Hah? Sekarang dia ini, nih saya jelasin. Jangan Ya. dekat sini nih. Jangan dekat-dekat, jangan dekat, bahaya. Agak sini dikit nih. Ya. Posisi dia ini sekarang, dia sudah benar-benar normal, sehat, artinya secara pemikiran lahir maupun batin. Neng Santi ini mungkin mau kepulang ke tempat orang tuanya juga, mungkin belum kami kasih, karena sudah pasti kalau dia pulang nanti sudah pasti kalian ganggu, kalian langsung ke tempat mereka, orang tuanya. Makanya kami tahan. Iya. Tapi ya, dia kan cinta tadi yang sama dengan Udin Botak. Iya. Iya. Begini, sekarang kita tanya aja langsung ya. Jangan kami yang nanya. Kalau dia mau pulang, apa kata dia? Kalau dia memang katanya cinta, ya jelaskan. Sekarang tanya aja langsung. Ya, tapi udah cekokin berarti ini. Cekokin nah, apalagi? Udah dikasih tahu, di ceramahin. Ceramahin. Bang, wajah kami ngasih saya dengan jadi supaya jadi tobat sadar supaya tidak jadi ditumbangkan dengan Torogo itu. Ya, tapi saya Uyut Torogo itu sembuh. Udin Botak juga bisa sembuh. Udin Botak kalau mau sembuh itu tadi diobati lah. Masa dengan sin yang Santi itu bisa sembuh? Sembuh dari mana? Ya bisa, karena dia tadinya cinta bener dengan Udin Botak. Ya. Ya, katanya Kenapa kemudian lihat saya terus begitu? Hah? Katanya cinta, tapi kok mau ditumbalin? Ya karena dia Uyut Torogo kan tuh guru dia. Itu bukan cinta namanya. Namanya otot-otot setan ini, Dik. Kamu yang setan. Hah? Juragan, Kelakuan. kau tanya dulu sama dia, ya. Kau tadi mau ngambil ini, ya. Tetap kami tidak kasih kan. Biar kau tidak buruk sangka sama kami sama Bang Aneh Zigzag. Kau tanya dulu sama dia. Gimana Neng Santi? Kenapa bang? Jangan tunjuk-tunjuk, tanya baik-baik. Yang benar-benar aja mana. Jangan tanya baik-baik, Ya, kalau tunjuk juga iya. tanya baik. Ngomong tanya. Ya. Gimana Neng Santi? Kenapa? Dengan Udin Botak? Jawab jujur Neng, nggak Udah apa-apa. nggak mau. Nggak mau kenapa? Hah? Ya udah nggak mau saya sekarang. Ya kok nggak mau? Tadinya kamu cinta bener sama Udin Botak. Ya itu kan awalnya. Kalau sekarang udah enggak. Berarti udah nggak cinta lagi sama Udin Udah Botak. enggak. Hah? Karena harta Udin Botak udah habis. Hah? Udah habis harta Udin Botak. Iya. Hah? Saya tambah hartanya. Saya juragan tanah kok, duit saya banyak. Neng, Hah? gimana? Saya tadi kan baru ngomong, ketika dia Saya iming-iming. tetap nggak mau Nah. Bang Udin. Tuh, nggak mau dia sama Udin Botak. Jadi kau jangan maksa-maksa. Nggak bisa yang namanya dia ini mau dibuat seperti namanya ritual-ritual lagi, ya? Jadi maunya gimana? Ini tetap saya mau saya ajak pulang. Nggak bisa. Kau maksa-maksa apa maksudnya? Bang, begini aja. Maksud kau maksa-maksa Begini aja, itu Bang. apa? Daripada kau maksa kami nggak mau cari keributan, lebih baik kau angkat kaki dari sini. Karena begini Bang, Apa? kanan yang saat ini sudah tidak mau ikut dengan Udin Botak lagi. Ya seharusnya dia harus mau. Ya udah nggak mau Bang Udin.
Dia nggak mau lagi sama ikut Bang Udin Juragan, tahu nggak? Hah? Udah jelas. Saya paksa ini. Ya. Gimana memaksa? Nanti dulu kau maksa-maksa anak orang. Emangnya apa? Nah, syarat nanti ini. Apa maksudnya seret-seret? Hah? Ya maksudnya supaya dia ikut saya ke sana. Ini tahu nggak? Ini saya bawa ya sebagai bukti Bang Dendi. Ya, betul. Ini sebagai bukti kalian buat apa namanya nutupin wadah dia ya untuk ritual si Uyut Notorogo kemarin. Itu kenapa ada di abang? Ya karena kenapa? Kalau saya diambil mereka, nanti ini suatu kekuatan bisa nanti diambil lagi sama Uyut. Makanya saya tahan, ya kan? Nah inilah pembungkus kamu kemarin. Iya. Biar kamu tahu sebagai bukti. Walaupun itu ada sama kamu, ya. Iya. Sama Cik Blange, Iya. tetap ini saja. Nggak bisa. Ikut Nanti saya. dulu, nggak bisa. Nanti dulu. Apa maksud kau? Nanti dulu. Iya, nanti dulu. Kau ini bukannya sadar. Ya, baik-baik, dipinta baik-baik, malah ngajakin dia terus. Begini loh. Bukannya ini untuk kau bawa pulang atau kau hadapkan sama Uyut Peot itu ya, sama Udin kepala amplas itu, Udin botak ya, Udin botak sih. ya, kepala amplas ya. Ya, jangan semata-mata kau berpikir dia dibawa pulang bisa menyembuhkan. Mimpi kamu ya. Bisa, Nggak bisa lah. bisa, Tetap apapun bisa. bentuknya kami nggak bisa ngasihkan. bisa. Rohnya kita bisa ingin lagi. Mana bisa? Ya. Sudah dipagar gaib. Iya. Pakai gaib ini bos. Walaupun udah dipagar gaib, ya bisa. Nah, ngeyel Ya. juga dia. Jadi memang dia ini mentang-mentang dia banyak duit, Mm-mm. ngaya juga. Iya, jangan- Bang, lebih baik kau angkat kaki aja dari sini. Apa ini kamu usah ngajur angkat kaki dari sini? Hah? Enggak, tetap apa pun akan terjadi karena Anda saat ini sudah dititipkan dengan Sini nih, sini. Bang Re, Iya. dengan titip kami wajib menjaga dia apa yang akan terjadi. Jangan kami memaksa kalian untuk pergi. Juragan, jangan kau ngukur semuanya itu bisa kau kendalikan dengan uang, dengan urus masalah ini ya. Jelas-jelas Bang Ri sudah nitipkan sama kami apapun bentuknya, karena ini Bang Ri tidak main-main. Masalahnya kenapa? Ini wanita, yang namanya wanita itu kita pun termasuk kita ini, termasuk kau, Bang Anazizak semua lahir dari wanita. Jadi jangan semena-mena sama wanita ya. Saya nggak semena-mena. Ya buktinya ngapa kau maksa-maksa ngambil Ya dia? saya paksa aja. Ya nggak bisa, dia orang dia nggak mau lagi. Apa maksudnya? Harus mau. Harus. Siapa yang melarang saya? Hah? Saya? Kami, Saya? mulai ya. Boleh Iya. dulu dengan saya. Apa? Tarung dulu kita. Tarung nggak masalah. Iya, maksud kau apa? Maksa-maksa. Iya, enak bener maksa-maksa. Mendingan kau panggil siapa namanya Uyut itu, ya. Gimana saya mau bawa dia ke sini? Biasanya nggak mau. Dia nggak mau lagi kau hadapkan ke pulau. Mau dibawa ke Uyut, dibawa kemana? Dia udah nggak mau lagi sama kalian. Apalagi Udin botak, dia udah nggak cinta, bener neng? Tuh. Dia nggak cintanya itu karena Udin botak nggak ada duit lagi. Saya tambah duitnya. Saya tetap nggak mau, Bang. Hah? Saya tetap nggak mau. Bang, duit kamu itu nggak ada artinya bang kalau dia sudah nggak mau lagi bang. Jadi jangan paksa kami untuk ngusir kalian. Silahkan paksa, nggak masalah saya. Kalau kalian bisa, tetap saya bawa. Kau ini brengsek juga dikasih tahu. Saya memang orang brengsek, Bang. Ngeyel juga. Ya. Betul. Dengan sok-sok hebat kau sadar aja Memang lah. orang brengsek ini si Blange ya. Kalau pengen tahu ya. Nggak jadi juragan tanah saya. Kalau nggak bukan orang Kalau brengsek. nggak brengsek. Iya. Ya. Nah. Udah Pak Ren, hajar aja lah. Iya, jangan sok. Apa kamu bilang? Hajar aja, emang apa kamu? Hah? Udah pergi aja lah. Neng, jangan deket-deket Neng. Jangan deket Neng. Iya. Neng. Bahaya. Bahaya. Sini aja biar saya bawanya anak. Enggak usah. Jangan. Sini. Ah, perlu saya pangku sini Kalau bawah. saya nggak mau Apa? gimana? Ini pegang Neng. Saya paksa. Ya. Daripada kau paksa dia nanti kamu yang kami paksa suruh pergi dari sini. Dengar kau? Iya. Itu kami minta lebih kau kakak. Bila- Kami datang ke sini tidak sopan sih. Bila perlu, kalau menurut saya si Uyut Notorogo itu sebelum dia maafnya ngomong napasnya habis dari Minggoy. tenggorokan, ya. Lebih baik kau siapkan dulu galian tanah itu, kuburan. Nggak perlu itu mah. Iya. Saya banyak anak buah saya. Kalau untuk beli juga saya perlu kasih tahu. Kalau memang dia ada
sudah nggak ada. Iya, biar enak, jadi nggak susah-susah lagi ngurusin Uyut itu, biarin aja mati-mati situ, mampus-mampus di situ. Kalian yang mampus. Jadi Kau. ini lebih kau pergi lagi. Hah? Sebelum kami memaksa. Jangan nyolot sama saya. Bukan nyolot, lebih kau angkat kaki lagi pada kami memaksa kau angkat kaki. Tidak. Kami sudah baik-baik ini. Dengar nggak? Budak nggak apa? Saya dengar. Sudah kalau lagi ya kaki. Enggak panen. Ya, biar dia puas, biar dia puas. Sekarang Neng Santi sini, Neng Santi jelasin sekali lagi, biar dia ini ngerti lo, paham. Jelasin yang benar. Nah, jelasin. Coba. Apa? Nah, bahwa bagaimana ceritanya kalau mau Neng Santi nggak mau. Sekarang Neng Santi ikut juragan tanah. Kamu nggak dengar apa yang saya bilang? Saya udah nggak mau ikut lagi. Ya, dengar. Alasannya Ya karena saya udah nggak mau lagi. karena dia udah nggak punya duit, Nggak ada dan alasan. nggak ada harta lagi gitu. Nggak ada Hah? alasan. Karena dia sakit. Hah? Nggak ada alasan, Bang. Dia mungkin lebih nyaman tempat Iya. Bang Rey, di Padepokan Bang Rey. Dia udah tenang, Iya. ketimbang ngikutin Udin Botak. Hah? Oke, kalau begitu saya nanti tinggal kasih tahu dengan Udin Botak dengan itu. Wah, nggak bisa lagi di ini. Berarti sudah jelas, sudah puas jawabannya. Puas saya. Nah, Karena jadi- dari mulut dia sendiri. Nah, Pergi dari sini. ya pergi kau dari sini. Kau sudah tahu penjelasannya, nggak usah lagi kau ambil paksa maupun kau nyuruh siapa, nggak usah lagi. Ya, udah jelas-jelas ini. Hah? Titip pesan dengan Bang Rey. Apa? Ya. Kenapa? Nanti saya kembali lagi, pasti saya ambil lagi. Kalau kau mampu. Ya mampu saya, kenapa nggak mampu? Masa Hah? kau sudah hebat kau. Saya udah hebat. Hah? Ya hebatnya dari mana kau itu? Bos kau baik, katanya kau junjung-junjung rokok, si Udin Botak aja tebak. Itu masih bawahan saya. Hah? Ya. Bukan kamu yang di bawah dia, kamu. Enggak, saya juragannya. Betul, kau curagan karena Iya. kau itu banyak duit dimanfaatkan dengan si Udin Botak. Bodoh, mereka nggak memanfaatkan saya. Ya. Saya memanfaatkan mereka. Kita kebalik cik dia cik. Udahlah, juragan, ya. Itu suatu contoh cerminan kau ya. Jangan sampai nanti ketika permasalahan ini berlarut-larut kau nanti nyusul kayak Udin Botak sama si Uyun Utorongo. Susah kau nanti. Iya. Nggak enak kami pendemin hidup kau nanti. Iya, sadar aja kau. Tapi ini pengen Saya baik-baik. suruh sadar. Hmm? Ya kalau saya suruh sadar, saya nggak bisa lagi nguasain tanah-tanah di mana-mana. Ya terserah kau menguasai di mana. Intinya seperti itu ya. Walaupun kau katanya mau ngambil lagi Neng Santi itu udah nggak bisa lagi sama kalian. Udah, saya tahu itu udah. Karena saya tahu dengar dari mulutnya Nah sendiri. sudah jelas, apalagi Jelas kan? Kasih tahu dengan Rey ya. Apa? Tetap saya kembali ke sini lagi. Maksudnya? Mau ngambil ini dengan nanti Nggak tanya. mudah, masih ada kami. Saya pengen ketemu dengan Rey-nya. Hah? Nanti dulu ketemu hadapi kami dulu. Kau ini. Rey saya perlu. Angkat kaki kau sini. udah pakai Neng, biarin aja. Apa kamu? Ah! Pergi kau. Mas kau mau pergi. Udah pakai Neng, biarin aja pakai Neng, tinggalin aja. Nggak ada gunanya. Angkat kaki kau lagi. Udah pakai Neng. Ya. Kita janji pergi. Payah ya. Ya jadi Neng Santi, Iya. walaupun utusan dari manapun ya, nanti umpamanya entah Mat Ompong, entah Supeng, entah Tisen, entah Jabrik ya, Iya. maksa untuk dirimu ikut lagi bahasanya untuk supaya bantu Udin Botak atau Uyun Utorongo itu ya sesuai dengan amanah-amanah Bang Rey. Kalau kau mau selamat ya, baik secara lahir maupun batin, ya kau bilang saja baik-baik sama mereka bahwa saya udah nggak mau lagi, saya udah nyaman adanya hidup di Padepokan.
Karena kenapa? Saya di situ banyak belajar agama, bahkan secara dalam obat, madu semuanya itu dibukakan auranya itu sama Bang Rey, saya benar-benar nyaman. Iya, benar. Nah, jadi kau akui itu, kau jelaskan itu, supaya nanti jangan sampai kita ada perseteruan yang lebih besar lagi. Nah, tapi kalau kayak saya, Mbak Anazizak, ya memang perintah Bang Rey mau tak mau tetap melindungi, kan begitu. Nah, jadi itulah sahabat-sahabat ya, cerita dari perjalanan bahwa Neng Santi ini tetap mau diambil sama si Udin Botak, ya, dengan alasan buat ritual Uyut Nuturogo. Mudah-mudahan ini ada suatu perjalanan jadi suatu hikmah yang paling besar. Neng Santi ini boleh dikatakan termasuk udah ikut Bang Rey, boleh dikatakan sudah jadi santri Bang Rey. Dia benar-benar mau ya ngikutilah jejak-jejak Bang Rey. Mudah-mudahan dia sedikit banyaknya di alam-alam kesesatan tadi dia bisa menemukan jalan-jalannya kebaikan. Terima kasih sahabat-sahabat. Cik Blang ingatkan lagi, perbanyaklah kita baca sholawat ya, perbaiki sholat, tegakkan yang namanya kebaikan, yang namanya kita apa yang mau kita hajatkan, semoga Allah kabulkan. Terima kasih atas kalian selalu menyimak di beranda kami, khususnya di channel Bang Anazizak. Nah, jangan sampai lupa di subscribe ya, begitu juga sama Cik Blange. Dengan doa kalian, support kalian, itulah suatu penyemangat kami memberikan suatu tontonan-tontonan. Mudah-mudahan dengan tontonan ini, mudah-mudahan ini ada suatu acuan ya, sebagai pedoman, gambaran ya. Syukur-syukur dijadikan suatu pelajaran ya. Inilah suatu hikmah yang paling besar yang kami dapatkan. Karena misi kami apapun bentuknya, kami ini bukan kami tidak mau menghajar atau menumpas, tapi kami bagaimana caranya tahap demi tahap. Walaupun kami pengorbanan dari waktu ke waktu, materi, tenaga, semua kami korbankan. Tapi misi kami bagaimana caranya orang itu timbul kesadaran dari hati nuraninya, sehingga dia akan melakukan yang namanya menerapkan kehidupan di alam dunia ini untuk menuju bekal di alam akhirat nanti. Untuk itu video ini kita tutup, kita akhiri aja Bang ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.